Welcome back to my YouTube channel. Kali ini yang akan kita bahas adalah seputar sehat dan sakit menurut Primbon Jawa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, serta diberikan kemudahan, serta kelancaran dimanapun Anda berada. Yang akan kita bahas kali ini adalah seputar sehat dan sakit menurut Primbon Jawa. Jadi seperti apa kurang lebihnya? Apa saja dengan orang Jawa tradisional terhadap penyakit, kesembuhan, dan kesehatan dalam pandangan tradisional masyarakat Jawa. Keseimbangan jasmani dan rohani merupakan dua hal yang sangat penting dalam melihat kondisi sehat maupun sakit. Jika kedua hal ini selaras, maka seseorang akan hidup bahagia dan senantiasa senang sehingga jauh dari penyakit. Keseimbangan jasmani dan rohani ini yang dimaksud mencangkup kesehatan atau keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos, sekaligus jadi sifatnya menyeluruh antara jiwa, raga, dan sukma. Adalah satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, jika secara medis kebanyakan penyakit disebabkan oleh infeksi virus, kuman, ataupun bakteri, maka masyarakat Jawa memiliki pandangan lain, sesuai kepercayaan dan pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur mereka, termasuk lewat primbon. Primbon Jawa ini yang memang turut dibahas seputar penyakit dan penyembuhan juga. Primbon Jawa merupakan berbagai macam perhitungan, misalnya perhitungan jumlah neptu. Dari hari datangnya penyakit tersebut, neptu ini kemudian dipakai untuk menentukan penyakit atau asal penyakit dan bagian mana yang sakit. Tapi perlu diingat, dia tetaplah mengarah pada ilmu titen. Bukan sesuatu yang sifat sense atau pasti sehingga wajar bila antara satu primbon dengan satu yang lain kemungkinan penjelasannya juga akan berbeda ya. Secara tradisional, masyarakat Jawa meyakini bahwa datangnya penyakit ini berasal dari Tuhan. Bisa datang dari perkataan orang itu sendiri, tidak dipenuhi, bisa datang juga dari jin ataupun setan, bisa juga dari perbuatan orang jahat secara magis. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang yang sakitnya mulai dari hari Senin, maka asal penyakitnya dari telinga. Penyebabnya mendengar berita buruk, menahan marah, atau sebab-sebab lain yang bersumber dari telinganya. Atau bisa juga asal mula penyakit ini dicari tahu berdasarkan perbuatannya orang yang sakit ini, yang mungkin telah melanggar pantangan maupun adat di daerah tersebut. Masyarakat juga meyakini bahwa penyakit yang bisa datang dari ketidakseimbangan ini dengan lingkungan termasuk antara desa, semesta, dan roh-roh halus yang mungkin menyebabkan guncangan, sehingga dikatakan bahwa orang yang rajin bersemedi akan senantiasa sehat hidupnya, akan jauh dari penyakit. Sebab karena bersemedi maka sekujur tubuhnya terkonsentrasi pada kebaikan, unsur spiritualnya menjadi kuat dan daya tubuhnya pun semakin optimal. Sebaliknya, ketika jiwa kita sedang labil, maka daya tahan tubuh kita akan menurun dan menyebabkan kita lebih mudah jatuh sakit, termasuk jika pikiran kita tidak bersih, kurang sabar, terlalu sibuk mengejar keduniawian, atau gagal mengendalikan nafsu. Hal-hal semacam inilah yang perlu dipercaya sebagai penyebab yang menjadikan seorang lebih mudah terjangkit oleh penyakit. Kurang lebihnya seperti itulah cara orang Jawa memandang konsep penyakit, dan kesehatan bukan hanya soal apa yang sakit, tetapi juga bagaimana dan mengapa seseorang itu menjadi sakit, kemudian memahami pula pengobatannya. Sampai di sini saya cukupkan. Sekian, semoga memberikan sedikit wawasan untuk Anda dan sebagai pencerahan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.